Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku NDHKBP dari nomor 254 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Selasa 13 Juli 2021 dari kitab Injil Matius pasal 23 ayat 28 mengatakan, "Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Tongon songoni hamu, tigor hamu nian idaun nihalak siad duru, alai anggo di bagasan, gok pangasiod dohamu dohot naso uhum." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, munafik sebagai lidah biawak, lidah bercabang atau bermuka dua. Ada juga yang memberi definisi munafik sebagai kepalsuan, menyembunyikan kejahatan. Munafik juga sebagai perilaku yang suka atau kerap mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Dalam bahasa Yunani, kata munafik diterjemahkan dari kata hypokrites. Dari kata inilah kita mengenal hipokrit bahasa Inggris. Kata ini merujuk kepada seorang aktor atau seorang pemain peran. Pemeran yang berpura-pura menjadi orang lain. Seperti halnya memakai topeng yang tampak lebih cantik atau lebih ganteng, bagus, megah di luar, di dalam tidak seperti itu, buruk adanya. Kemunafikan berarti memperlihatkan sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Di tempat umum bertindak sebagai seorang percaya, saleh, dan setia, padahal sedang membungkus juga dosa tersembunyi, kedursilaan, ketamakan, hawa nafsu, ragam-ragam ketidakadilan, munafik, dan seorang penipu. Seperti kuburan, tempat diletakkan peti jenazah atau peti mati,
semakin lama akan membusuk, rusak, dan akan tinggal tulang belulang, kemudian menjadi tanah. Di bagian luar kuburan terlihat bersih, bagus, di keramik, dibuat taman yang indah. Namun bagaimanapun megahnya bagian luar kuburan, di dalamnya tetaplah mayat membusuk, kemudian menjadi tanah. Mengapa orang melakukan kemunafikan? Karena mau dipuji oleh banyak orang, karena mau dinyatakan sebagai orang yang baik, murah hati, dermawan, karena mau dinyatakan sebagai orang hebat, kaya, karena mau menguasai semuanya untuk dirinya saja atau untuk kelompoknya saja. Tuhan Yesus memperingatkan orang Farisi agar mengoreksi diri mereka, karena keadaan mereka di luar tampak religius, beragama, namun di dalam hati penuh hal-hal yang jahat. Mereka adalah orang-orang hebat, elit dalam hal agama, tetapi mereka mendapatkan celaan dari Yesus sebagai orang-orang munafik, sebagai orang-orang durjana. Mari, jangan munafik. Orang yang percaya kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus, jangan pernah munafik. Sikap munafik itu sama dengan menyimpan kebusukan yang baunya sangat tidak disukai oleh Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus, kami sering sekali bersikap munafik terhadap Engkau dan terhadap sesama kami manusia. Bantulah kami hari ini untuk berubah menjadi orang yang mampu mengasihi seperti Engkau sendiri. Kasihanilah kami, tolonglah kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 254 ayat 1. Marilah kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.